Selama 30 tahun, harga-harga di Jepang itu hampir tidak pernah berubah. Tapi sekarang, semuanya lagi bergeser. Awalnya ada permintaan maaf publik yang bikin heboh gara-gara harga sebatang es krim naik. Naiknya cuma 10 yen loh. Kelihatannya sepele kan? Tapi ini jadi masalah besar di sana. Soalnya satu generasi di Jepang itu terbiasa harga nggak naik, malah turun. Terus apa yang terjadi? Oke, untuk mengerti situasinya, kita mundur dulu ke tahun 80-an, waktu ekonomi Jepang lagi jaya-jayanya. Dari puncak kejayaan ekonomi Jepang tiba-tiba anjlok. Inilah awal dari stagnasi puluhan tahun. Akibatnya, deflasi. Harga-harga bukannya naik, malah terus turun. Ini yang bikin ekonomi macet. Bank Sentral Jepang sudah coba berbagai cara ekstrim, tapi ya sepertinya nggak ada yang mempan. Sampai akhirnya ada sesuatu yang berubah drastis. Kita lihat saja contohnya dari harga beras. Coba lihat, bertahun-tahun harga beras stabil banget. Ini jadi simbol betapa bekunya ekonomi Jepang waktu itu. Tapi lihat deh, sejak 2023 harganya langsung meroket. Nah, pertanyaannya, apa pemicunya? Ternyata ada dua hantaman besar dari luar. Jepang seolah dipaksa mengimpor inflasi. Hasilnya, inflasi di 2023 tembus 4%, 2 kali lipat dari target. Jelas ini bikin kaget. Dan akhirnya, setelah puluhan tahun, Bank of Japan menaikkan suku bunga. Era eksperimen moneter pun berakhir. Situasi baru ini seperti pedang bermata dua. Ada peluang, tapi juga ada krisis biaya hidup. Di satu sisi, pasar fahamnya cetak rekor baru. Tapi di sisi lain, rakyat kecil makin tertekan. Gaji memang naik sih, tapi kenaikan harga jauh lebih cepat. Jadi daya beli malah turun. Pengusaha kecil juga pusing. Mereka harus menaikkan gaji untuk cari karyawan, tapi itu berat banget. Jadi, apa solusinya? Pemerintah turun tangan dengan subsidi, tapi dananya dari utang. Ini bikin utang negara Jepang makin bengkak, padahal utangnya sudah paling besar di antara negara maju. Disinilah Jepang sekarang berada, di persimpangan jalan. Sebuah tantangan besar bagi para pemimpinnya. Harapannya sih menciptakan siklus baik. Harga naik, upah ikut naik, ekonomi berputar. Tapi itu belum terjadi. Tantangannya banyak, kelola utang raksasa, topang populasi lansia, dan jaga stabilitas di tengah perubahan. Satu hal yang pasti, pola pikir sudah berubah. Masyarakat Jepang kini harus siap hidup dengan inflasi. Jadi, apakah Jepang rela menukar stabilitas demi pertumbuhan? Pilihan ini akan menentukan nasib generasi mendatang.